Ya, Anda kembali bersama kita dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, dan tadi kita sudah berbicara dengan Kang Pipin lewat Zoom, sekarang sudah hadir di studio, boleh di Zoom. Nah, ini pertama kali dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, host sama narsumnya, wardrobe-nya sama. Ini ya, bisa dilihat ya. sehati berarti ya. Tukeran peran kan? Oh, dalamnya sama lagi ya. Tos dulu Kang ya. Ini sudah hadir Kang Pipin, dan juga hadir lewat sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, politikus Gerindra. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Andre. Waalaikumsalam, Alfat, Fatih, Pipin dan Kang Gungun. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya tadi ada Kang Agus Huda, tapi harus melanjutkan kegiatan. Kita langsung lanjut ke Bang Andre ya. Bang Andre, tadi berkali-kali loh Kang Pipin menyebutkan kita akan menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, PKB, Nasdem, dan kita terbuka dengan partai-partai lain. Karena sebelumnya ada kabar, ada tawaran nih dari Kim untuk kemudian mengajak PKS jadi calon wakil gubernurnya. Apakah tawaran itu sesuatu yang nyata Bang dari Kim? Ya, tentu sekali lagi kan komitmen Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin menyampaikan bahwa beliau akan menjadi pemimpin seluruh kelompok, dan beliau akan mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan beliau. Dan tentu sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran menginginkan kepala daerah yang terpilih nanti di Pilkada 2024 bisa mendukung kebijakan, visi misi dan juga janji-janji politik beliau di Pilpres 2024. Dan harapannya tentu kepala daerah ini bisa mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mewujudkan itu. Nah, untuk itu tentu komunikasi politik kami dengan seluruh kekuatan yang ada, baik yang ada di Koalisi Indonesia Maju maupun di luar Koalisi Indonesia Maju, kita lakukan, termasuk ya komunikasi soal pilkada dengan teman-teman PKS gitu loh. Dan saya mengetahui betul bahwa memang komunikasi itu ada dengan PKS itu loh. Karena sekali lagi membangun Indonesia itu harus kita lakukan dengan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Bukan hanya di Jakarta mungkin ya, bahkan di Sumatera Barat pun di daerah yang saya pimpin ada kemungkinan besar Gerindra bersama PKS akan maju di Pilkada Gubernur gitu. Iya, Bang Andre, kalau memang sudah ada ruang komunikasi, mungkin sudah ada komunikasi begitu nantinya lebih dalam, apakah ini nantinya tetap dari PKS ini menjadi cawagupnya dan dari cagupnya itu dengar-dengar santer-santer Ridwan Kamil atau mungkin dari Gerindra? Sudah ada arahan belum siapa yang akan dipasangkan nantinya kalau memang benar-benar PKS masuk ke dalam Kim? Jadi gini, komunikasi politik untuk pilkada tentu dilakukan. Ya, apakah nanti berjodoh atau tidak kan waktu yang akan menjawab ya. Yang jelas kalau bicara soal pilkada gubernur, kita kembali ke konteks pilkada gubernur DKI ya. Sampai saat ini Partai Gerindra sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur yang akan kita usung. Nah, tapi keputusan resminya tentu akan dibicarakan secara bersama-sama dengan teman-teman partai koalisi. Itu satu ya. Yang kedua, tentu kita harapkan sekali lagi kalau kita jadi mendukung secara bersama-sama Kang Emil, harapan kita tentu seluruh kekuatan politik yang ada akan kita ajak. Inilah komitmen Pak Prabowo bahwa komitmen itu tidak hanya sebatas narasi atau sebatas omong-omong, tapi komitmen itu harus dieksekusi, yaitu bahwa beliau ingin mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan itulah diwujudkan dengan komunikasi dengan teman-teman PKS, dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman Nasdem, termasuk dengan teman-teman PDI Perjuangan yang memang di luar Koalisi Indonesia Maju. Begitu, Rati. Baik. Kenapa tadi Rati katakan itu? Karena beredar juga nih, Bang Andre, Kang Pipin, ada flyer Pak Sohibul Iman dengan Kaisang Pangarep dikait-kaitkan. Nah, apakah memang ada pembicaraan ke arah sana, Kang Pipin? Ya, pertama Kalau kita dari tidak Partai bisa Gerindra, membatasi ya ruang gerak komunikasi itu. Dan kita tadi saya sampaikan 3 kriteria ya, punya pengalaman rekam jejak yang baik di legislatif dan eksekutif, kemudian punya kredibilitas dan juga punya elektabilitas yang tinggi. Dan tentu kita semua ingin menang. Belajar dari Pilpres, kita memang gagal, kalah di Pilpres, maka kesempatan kita untuk menang adalah di Pilkada. Dan
agenda-agenda ke depan ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka memang kita harus terjun. Dan kami berharap tentu ya, kalau misalnya ketika Pilpres ini selesai, relaksasi terjadi, kita bisa bersatu dengan siapapun. Jadi yang disampaikan oleh Bang Andre itu benar bahwa kita tidak lagi ada ketegangan. Di 580 ini di beberapa tempat kami berkoalisi dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan PAN, dengan Demokrat ya, termasuk dengan Nasdem, PDIP ya, semua sifatnya cair sebetulnya ya. Dan termasuk di Jakarta, ya bagi kami tidak menutup ruang misalnya kalau misalnya katakanlah tadi usulan dari Mas Kang Huda ya bahwa nanti misalnya akhirnya Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman misalnya dipasangkan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang kepada partai-partai di luar Nasdem, PKB dan PKS. Bisa jadi kami juga ngajak Gerindra, Golkar dan sebagainya. Kami yakin, hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional. Siapa yang berpeluang menang, yang punya rekam jejak yang baik, punya track record, punya capacity to win dan capacity to govern yang mumpuni, maka kami yakin mereka akan didukung. Kang Pipin, apakah manuver politik ini dikeluarkan oleh PKS setelah ada tawaran dari Kim? Atau juga mungkin kecewa dari 2017 ini mengusung Anies, tapi kader PKS nggak ada yang dipilih begitu. Apa sih sebenarnya faktornya sehingga ada dua opsi yang diberikan kepada Anies Baswedan? Ya tentu saya kira semua juga partai politik melakukan hal yang sama ya. Dan kami bersyukur 2024 ini kami sebagai pemenang pemilu. Saya kira wajar ya. Tetapi kami tidak mau jumawa ya. Bahwa ini harga mati, tentu kami akan bernegosiasi ya dengan calon mitra koalisi kami. Bahwa siapa kira-kira yang memang layak dan pantas untuk memimpin Jakarta ini. Jadi sekali lagi ya ketika disampaikan nama Pak Sohibul Iman tidak menutup kemungkinan kami nanti berkoalisi dengan yang lain dan kami akan mendengarkan itu. Dan sudah penjajakan dengan Pak Surya Paloh sudah bicara, mungkin insya Allah nanti ke depan dengan Gus Imin ya semua kita akan lakukan termasuk dengan Gerindra dan Bang Andre juga kita akan sampaikan. Ayo kita ngajak bareng-bareng karena memang saya yakin ya semua partai akan mendukung sosok yang punya rekam jejak baik dan berpotensi menang besar. Baik.